Pak Bupati ini lebih tinggi dari saya. Terus saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati dan semua kita banggakan. Bupati Sidoarjo Bapak Benny Dwifa Yusril luar biasa, Adinda Benny luar biasa. Saya masuk taman SMA ternyata dia belum lahir, Pak. Yang pertama bukan kita tua, Pak, mereka lambat lahir. Itu yang kita hormati juga jajaran Pemda yang saya lihat sudah sahabat dan juga dari Kajari yang hadir juga, alhamdulillah semua hadir di sini dari Dandim tentunya dan juga dari saya dari pengadilan juga hadir ini hari ini. Terus dari Kepala Bapeda Provinsi Sumatera Barat juga sepertinya hadir di sini. Kepala Diskominfotik Provinsi Sumatera Barat juga sepertinya diundang. Yang paling penting ketuanya tadi, yang laporan tadi luar biasa, mudah sekali Pak. Pak Bupati punya visi ya supaya meringankan pekerjaan ini, sehingga sangat tepat anak muda yang tampil di sini untuk membackup Pak Sekda dan Kabupaten Sidoarjo, Forkompimda Kabupaten Sidoarjo, dan tak kalah pentingnya seluruh kepala OPD, dinas, pimpinan instansi vertikal, pimpinan BUMN, BUMD, camat, dan wali nagari. Luar biasa, tepuk tangan untuk Bapak. Bapak Ibu ini wali nagari yang saya juga dipelangkan sama teman-teman. Saya tanya dulu, Pak. Kan yang saya tahu kan ada namanya wali kota, wali murid, ya kan gitu, wali hakim. Dan ada wali nagari. Ini lebih gagah, Pak, daripada wali hakim, ya, Pak. Ya. Dan tentu teman-teman ada Bu Herum, ini luar biasa, Pak, dengan seragam hijaunya. Mohon izin, Pak, saya suruh berdiri, Pak, supaya mereka yang semalam disaksikan kali piring dan namanya apa tuh? Namanya Canggung. Ikin. Oh, Kim itu, Pak, luar biasa, Pak. Tapi saya nggak kuat, Pak, karena nunggu kuponnya 5 dan kedua ternyata nomornya nggak keluar-keluar, nggak sampai 5 baris, Pak. Hadiahnya ternyata jadi kalau mereka nggak ngantuk ya semalam itu kita baru penutupan rapat di Bukit Tinggi dalam rangka merapatkan barisan untuk kegiatan-kegiatan. Hadirin sekalian yang undangan yang berbahagia, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Syukur alhamdulillah pada hari ini dapat hadir di Kabupaten Sidoarjo. Kata tadi berbicara Kabupaten itu Sawalunto salah satunya luar biasa. Kalau pakai sedikit itu kan penghasil batu bara adalah Sawalunto. Sehingga pada hari ini ya penjelasan Pak Bupati, batu baranya yang sedang mulai berkurang, sehingga harapannya ibu kota itu ini menjadi leadingnya untuk kegiatan dan menuju negeri madani. Saya dengar dari Mas tadi, dan luar biasa ya. Dan tanggalnya nikmat. Sebelum mulai ini saya pun akan berpantun, Pak. Kalau dia pakai ambo, maafkan udah dia. Kalau pantun itu kan salah. Yang penting rancang, tapi tidak tangguh lah. Pohon sungkai di tepi jalan, tumbuh bersemi sungguh meneduhkan. Selamat pagi Ibu dan Adik sekalian, kita bertemu dalam satu hajatan. Satu aja, Pak, karena duanya sudah terlewat tadi. Ya, saya pertama tentu menyampaikan salam dari Kepala BPS Republik Indonesia Bapak Dr. Martoyono yang pada saat di Jakarta Pak Bupati telah bertemu, dan saya pun bertemu tapi di masjid Jumatan waktu itu. Jadi saya nggak ngira kali ini Pak Bupati, Pak, betapa rendah hatinya, tawaduk, tapi saya salaman. Dan biasanya saya pikir pengusaha, Pak.
Kan kalau pejabat menghindari ketemu saya Pak Ganjar ya. Ternyata enggak, ternyata luar biasa dan background luar biasa. Kita itu sama-sama sekolah kedinasan. Kalau dia APDN, saya bilang saya pun dulu sempat mendaftar di APDN, tapi lokal. Nah, dulu kan APDN seperti itu ya, pilihlah masuk akademi mustahisi yang dimulai dengan mangkat uang pada waktu itu Pak. Dan sekarang alhamdulillah kita semua bisa berbakti dengan jalurnya masing-masing. Ya pasti transisi Pak. Ini mau pilih jalur ASN, ada kepala Bapeda, atau mau jadi bupati. Saya bilang kesempatan itu tidak akan maka jadi pilihan-pilihan itu adalah pilihan-pilihan itu menjadi tantangan. Ya kan, sama kita memilih berbagai pasangan, saya yakinlah Pak Bupati lebih banyak pilihan kan. Tapi siaran manusia kok. Gitu. Nah itu kan tentu harus kita tentukan. Gitu. Tapi di kali ini saya apresiasi pertama tentu mewakili kepala BPS, banyak kegiatan BPS terutama yang terakhir yang Exosec yang kita siapkan hampir 1 bulan dan banyak apresiasi dari kepala daerah itu sehingga Exosec itu sudah selesai pendataan dan alhamdulillah tepuk tangan untuk Pak Bupati yang masih menunjukkan Exosec itu. Nanti artinya kecintaan beliau terhadap data yang ada. Hal lain yang tentu adalah memform PKKSP 2020 lanjutan baru kemarin selesai bulan Mei. Lanjut lagi ke depan sebentar 2023 teman-teman pakai baju hijau ini Pak tidak berafiliasi ke satu partai Pak. Jadi kita hijau itu bukan berarti tidak suka biru kuning merah Pak. Tapi kita masih senang dengan balon kuada 5 Pak. Hijau kuning labu, merah muda dan biru. Di semua kita ayomen. Nah kenapa penting? Saya apresiasi yang pertama, ini hal yang baru. Memunculkan kearifan lokal menjadi, mudah-mudahan ini menjadi pionir nasional. Tapi Pak Bupati langsung datang ke Jemberana untuk belajar bagaimana membangun data dari bawah. Kalau di sini dari negara. Saya bilang satu lagi Pak Bupati, saran saya datang ke Kabupaten Sumedang karena itu sudah jadi IT-nya. IT-nya juga oleh anak muda. Saya yakin di Kabupaten situ ini akan lebih baik dari yang ada. Karena yang ada ini kan kita memperbaiki. Nanti akan menjadi satu data. Bayangkan seorang kepala desa itu tahu berapa potensi PAD-nya masing-masing, PBB-nya. Itu Pak Bupati. Di tangan yang terus. Bahkan orang mau menyetak KTP pun surat pindah dia langsung kepala desa. Nah sini tentu Bapak Ibu Wali Nagari ya akan lebih mampu. Ya. Saya yakin seperti itu. Itu yang saya kemarin ada laporan yang berkunjung ke sana luar biasa yang disebutkan itu. Berpikir kalau memperbaiki itu kan tentu akan jauh lebih mudah daripada kita harus memulai dari itu. Nah kenapa penting satu data itu? Yang pertama kita lihat ini diawali dengan namanya nagari statistik. Ini menjadi perwujudan nyata tumbuhnya benih sadar statistik dengan harapannya Bapak Ibu Wali Nagari ini kan adalah tokoh masyarakat. Ini punya value yang luar biasa. Diangkat dengan kearifan lokal dengan bekerja sama yang tadinya secara nasional desa cantik, jika statistik ini menjadi dikelola oleh Wali Nagari. Luar biasa karena pengaruh Wali Nagari ini berbeda. Saya dengar ada yang mengalahkan yang 60.000 keluarganya, rumah tangganya. Sebab kalau kita di Bangka Belitung itu sudah bisa jadi bupati kan. Ya kan karena pengaruhnya yang luar biasa. Nah harapannya dari negara statistik ini muncul pada kecamatan statistik yang tentu peran Bapak Ibu Camat ya kan sebagai pejabat yang ada di kecamatan yang punya otoritas penuh ini juga akan menjadi kebaikan untuk membangun negara statistik. Ya kan? Saya yakin Bu Herum dan jajaran akan menyiapkan SDM yang ada. Karena kepala BPS kabupaten kota ini siapa? Mereka sudah dididik dan dibekali bagaimana membangun data dari desa. Nah selanjutnya kalau itu terjadi,
otomatis ya mudah-mudahan kabupaten statistik luar biasa. Jadi jangan berpikir kabupaten statistik itu adalah kabupaten yang nanti IPM-nya tinggi, enggak. Tapi kabupaten yang angka-angka statistiknya lengkap. Nanti Pak Bupati bilang kabupaten statistik seolah-olah indikator, justru kejujuran dalam menjanjikan indikator itu hal yang penting. Jadi sempat ngobrol sama Pak Bupati, IPM tidak rendah. Ya saya kan langsung, saya bilang jangan-jangan yang tinggal ini adalah orang yang memang umurnya sudah lanjut, sementara yang berpendidikan tinggi mereka merantau. Betul Pak. Ya, jadi kita lihat, kalau data di Salatiga jelek, kenapa dia jelek? Tidak berhenti di situ lagi. Kalau dia jelek, program apa yang kita berikan? Membaca data ini lah Pak. Saya hampir 2 bulan ini Pak, gara-gara data ini Pak. Jadi memang ngetop Pak, muncul di TV, itu gara-gara beras itu Pak. Kan luar biasa, beras impor, wawancara, karena proses baca data saja. Ya kan ada impor atau tidak, seperti itu. Setelah saya jelaskan, oh seperti ini. Nah itu persoalan data, jadi kita harus tahu bagaimana membaca data. Kalau memang penduduk miskinnya banyak, saya tidak ada masalah. Tugas kita adalah bagaimana mengentaskan penduduk miskin ini, terutama target kemiskinan ekstrim. Jadi bukan persoalan datanya. Saya senang karena latar belakang adalah dari Bapeda, tapi nggak akan nyalakan BPS, Udah, biasanya suka menyalahkan metodologi yang digunakan BPS itu adalah metodologi yang menggunakan rujukan internasional. Nggak bisa kita garang sendiri. Dan itu syaratnya adalah keterbandingan internasional. Ya terlepas nanti di lapangan harusnya miskin atau tidak, ya itu kan bias dalam statistik. Nah, kita diskusikan, kita betulkan. Nah ini hal yang penting adalah ini momentum dalam mewujudkan satu data Indonesia. Tentu isi data itu bisa kita diskusikan dengan kepala BPS setempat karena setiap daerah kan berbeda. Ya kan? Misalnya saya kebetulan di bidang statistik produksi, tentu data-data pertanian concern saya. Nah, kalau kita lihat sebentar, ada data potensi. Dan kata Pak Bupati tadi, ada potensi minyak dan gas. Tentu yang penting apa? Dia bisa merangkul. Nanti kita munculkan ada data potensi. Sementara di BPS ya data yang sudah tidak potensi, sudah realisasi yang akan tercermin dalam produk domestik regional bruto. Kalau kita lihat masih sektor pertanian tadi Pak ya. Karena memang data potensi ini belum dihitung dalam PDL yang dilihat bahwa nilai tambah yang dihasilkan baik barang maupun jasa yang ada suatu wilayah. Kalau belum dihasilkan, berarti nilai PDRB per kapitanya rendah. Nanti akibatnya PDRB per kapitanya menjadi rendah. Nah, ketika dimunculkan, ya bisa saja 5 kabupaten yang PDRB per kapitanya rendah, ya termasuk situ nggak apa-apa. Tunggu dulu. Kalau minyak dan gas kali ini selesai, saya akan angkat. Nah persoalannya muncul lagi. Ya ada yang namanya, bisa jadi ada yang namanya income outflow nanti. Karena Pak Migas itu dalam diskusinya, kan yang di YouTube Pak ya teman Bapak ya. Kan dari Riau kan lagi seru tuh kan. Gara-gara migas. Ya saya ngikutin, tapi nggak boleh nyebut. Artinya ini harus bijak, ada regulasi nasional yang namanya harus dikembalikan. Jadi Indonesia ini adalah banyak tempat, ada yang punya migas yang besar, ada yang tidak. Sehingga harus ada redistribusi untuk apa? Supaya ketimpangan ini. Saya sepakat sama Pak Bupati, memang ketika muncul pandemi sejak 2002 itu perubahannya luar biasa. Ya untungnya Pak, masih untung masyarakatnya hidup dalam bidang pertanian dan di sektor pertanian itu masih tumbuh. Coba kalau seandainya sektor jasa 14 hari lockdown itu luar biasa. Kebetulan kan di Jakarta, orang mau gimana? 14 hari, ya kan? Nanti kan harus banyak bantuan yang diberikan oleh negara untuk mereka. Bupati ya sangat sudah bersalah paham. Kalau kita tidak mempunyai dasar informasi yang jelas dalam perencanaan, tidak akan berhasil. Nah 60% itu dimulai dari perencanaan yang baik.
Yang kedua adalah untuk pelaksanaan pembangunan. Jadi sebagai pembangunan panduan kita arahnya mana? Kalau tadi cerita Pak Bupati, dia ada 3 indikator dalam PDB yang rendah, pendidikan, daya beli maupun kesehatan. Pak Bupati bilang, ini kita mau buat Pak, ada rumah sakit ini sudah menuju, hasilnya belum tentu 2-3 tahun, ya kan? Jadi siapa yang menanam, dia yang menuai belum tentu berlaku, karena IVM ini program jangka panjang.